Oke, kita kembali lagi sama mobil yang masih muda. Kali ini Suzuki Ignis tipe GX tahun 2019. Ini yang pre-facelift dan ya kalau saya pribadi sih lebih suka yang pre-facelift ya. Lebih slick gitu loh desainnya. Di sini ya seperti ya ini kan udah banyak di jalan ya. Lampu ini yang ini ada L. Ini udah LED, B-beam. Ini bohlam aslinya cuma udah diganti LED. Ini buat tipe GX ya. Kalau buat tipe GL dia masih masih halogen kristal multi reflektor biasa. Di bawahnya ada fog lamp yang kalau di GL juga nggak ada. Dan ya di depannya ini ada grillnya, ini tambahan oleh pemiliknya. Ini juga tambahan oleh pemiliknya. Ini tapi yang GL yang ada nyala-nyalanya lucu loh. Yang tipe sport apa gitu. Oke, kita ke samping. Nah di samping ini ada aksen plastiknya, ini terinspirasi dari Suzuki Vitara. Ini juga ada cladding-claddingnya biar kayak SUV dikit, soalnya ini kan emang katanya urban SUV. Wih, ininya di blackout, keren. Suzuki suka nge-blackout ini. Dan ini yang tipe two-tone, jadi spion sama atapnya itu hitam. Terus buat peleknya, ini peleknya ring 15, tapi ini bangnya udah diganti jadi 195. Bawaannya itu 155 ya. Jadi lebih tebal dan lebih pasti kelihatan lebih penuh gitu loh. Bautnya juga udah diganti dan sukanya kan dicat hitam jadi nggak silver biasa gitu. Ini juga tambahan dari pemiliknya. Roof rail di atas ini bawaan, cuman si ininya tambahan. Ini juga tambahan, ini akses warna body dan udah kiles. Canggih, bisa dipecat-pecat. Lanjut lagi ke bagian belakang, ini ada dari Suzuki apa? Nah, C100. Ya, Suzuki banyak memasukkan inspirasi dari mobil yang lain. Pindah ke belakang, ini ada spoilernya asli Suzuki aksesoris. Dan kayaknya Ignis tuh bagus pakai spoiler. Kalau nggak pakai spoiler tuh jelek, kelihatannya gimana gitu, gundul gimana gitu. Ada wifi, ada defogger, ini aksesoris nggak pecah beneran. Nah ini tuh masih full bohlam, cuma udah diganti sama ownernya jadi full LED. Padahal di India tuh ada yang versi ininya tuh LED, sayang tidak dimasukkan oleh Suzuki Indonesia ke sini. Ini juga tambahan, ini tambahan, ini juga tambahan. Nah kalau yang ini hitam-hitamnya asli dan ya keren sih, jadi kalau kesan SUV-nya dapet. Muffler covernya juga itu tambahan. Kita lihat bagasinya. Kekunci. Nah, kebuka. Wih. Bagasinya ya buat sebuah city car cukup ya. Ini kalau misalkan tas ada dijajarin gini 1, 2, 3, 4, 5 bisa lah. Kalau ke tasnya bisa didetin bahasa Sunda bet gue. Ini tambahan. Nah kalau yang ini netnya tambahan. Kalau yang ini separatornya udah bawaan dan ya jas aja nggak dapet. Ini dapat separator. Payung jatuh. Ada lampu juga di sini. Nah sayangnya ini agak sangat tinggi ya dari sini bibir bagasinya. Jadi kalau misalkan ini berat gitu ya, nyangkut sama payung. Kalau berat gitu ya, itu sakit punggung. Nah terus di bawahnya ada ban serep dan segala macamnya. Dan kalau yang lebih eksternya itu aja ya, ininya udah rapi, tetap cover. Kita masuk ke interior. Oke, kita ada di dalam. Woi. Door trim-nya ini full plastik semuanya. Cuman lucunya Ignis di bagian door handle sini sama bagian tengah sini senternya sesuai warna body. Keren loh buat mobil harga segini, tapi ada customisasi di dalam mobilnya. Dashboardnya juga full plastik, cuman dia two tone, ada warna putih-putihnya. Keren sih, jadi nggak monoton di dalam sini. Terus di kisi-kisi AC juga ada aksen chrome-nya, jadi manis. Terus buat setirnya palang 3 kayak Suzuki sebelum generasi R3. Udah ada Bluetooth-nya juga yang tipe GX ini dan ada steering switch controlnya. Head unitnya udah monitor, mereknya GVC. Dia udah bisa USB, AUX dan ada Bluetooth. Terus AC-nya yang GX ini sudah digital. Keren sekali. Selain keyless dia juga digital. Dia ada hitamnya juga. Berbentuknya lucu. Dia kayak botol, kayak
Kalau kalian tahu speaker Bluetooth yang bentuknya kayak lontong itu, ini tuh kayak ditempel gitu. Bawahnya ada soket 12 volt, ada USB sama aux juga rapi. Keren di sini, walaupun head unitnya bukan OEM tapi ini tetap rapi di sini. Ada tombol kosong di sini 4 ya. Buat di luar tuh yang versi all wheel drive itu buat hill descent control dan segala macamnya. Di bawahnya ada ini lagi, ada tempat penyimpanan, bisa buat duit, buat HP, muat di sini, buat kunci juga. Sep. Oh, ini kuncinya kayak gini nih, masih kunci Suzuki lama, belum yang baru kayak R3 yang kotak. Terus di bawahnya kita bisa naruh sampingnya buat 600 mili cukup lah ini, ada 2 biji. Transmisinya ini AGS. Jadi kayak jadi manual yang di perpindahannya koplingnya otomatis gitu. Terus ada handbrake-nya masih model otot manly. Di sini terus ada apa namanya? Glove box-nya ya muat naruh gituan lah. Ada 2 tingkat juga dia. Terus di sini ada storage lagi kecil buat. Nah, bisa buat itu. Oke. Nah, di pintu ada cup holder lagi yang muat. Ini buat yang 1,5 liter juga muat, agak dipaksain. Ada door pocketnya juga, di kiri juga ada door pocketnya. Cuman di kiri kan di sini power window, di kiri ada kosong. Ininya handle-nya udah chrome. Terus buat headroom dan legroom juga. Ini lega headroomnya, legroomnya juga masih enak ini. Setirnya bisa dinaik turunin, cuman nggak bisa di maju mundurin. Terus di sini ada apa namanya sun visornya, cuman di sini nggak ada itunya, nggak ada cerminnya, yang ada cuman buat di sisi penumpang doang. Spionnya ada Dynet-V, cuman ini ditambahin spion yang lebih gede, jadi kayak inget mobil Kijang zaman dulu nggak suka diginiin. Di sini nggak ada hand gripnya, penumpangnya ada, dan kurang lebih gitu aja di depan. Kita ke belakang. Oh iya, sabuk pengamannya belum bisa naik turun. Ayo kita ke belakang. Di bangku baris kedua di pintunya ada lagi, cuman ini ya 600 mili paling muat. Terus ini juga masih ada putih-putihnya, ini masih chrome. Dan di sini ada lagi satu lagi cup holdernya, yang ini bisa buat 1,5 liter lah. Ada hand grip juga, udah model retract. Bangkunya ini buat bertiga masih oke lah. Di tengah-tengahnya tumpuk loh, tuh empuk sekali ini. Tunnelnya juga nggak begitu gede. Cuman kalau kalian 3 orang ya agak-agak sempit sih emang. Cuman it's okay buat city car. Terus di bawahnya buat ruang kakinya masih cukup oke, masih ya 5 jari bisa lah ini. Soalnya bangkunya agak ada konturnya juga, kaki juga bisa masuk ke bawah. Buat sandaran agak tegak sih, cuman oke lah ini kalau buat dalam kota doang ya. Ada headrest juga 2 biji, yang tengah nggak dapet. Ada seat belt, cuman 3 titik, cuman kalau yang tengah dia modelnya masih 2 titik biasa. Dan kacanya sebenarnya enak, kacanya itu bisa turun sampai full ya, karena ini ada pot di cut di sini. Cuman karena di sini ada panel besinya ini, ya oke sih funky sih gitu loh. Cuman jadi kurang luas aja kelihatan keluar. Jadi kalau mungkin ada sedikit claustrophobic, agak-agak gimana gitu, serem. Udah sih kurang lebih gitu aja. Ayo kita coba jalan. Oh iya, di sini juga ada pocket set pocketnya, tapi yang sebelah kiri doang, yang sebelah kanan nggak dapat. Oke, kita coba jalan sekarang. Jalannya bertiga loh, gak cuma sendiri. Hari ini kita ada bintang tamu, tapi ini bukan pemilik mobilnya loh. Fun fact, bukan. Oke, sekarang kita coba ya rasa berkendaranya. Ya, gue sakit. Udah tua emang. Jadi pertama, oh ya ini ada itunya ya, height adjusternya. Jadi bisa rendah, bisa tinggi. Ini bukan paling rendah sih.
Udah kasihan Nah kursinya ini lu udah naik paling rendah. turunin. Ini udah paling rendah, masih agak ketinggian. Emang ini agak tinggi sih buat sebuah hatchback ya. City car. Ya city car lah bisa. Dan ya body roll kerasa, soalnya mobilnya agak tinggi juga. Cuma kalau lewat kayak ini ada garis kejut, ya garis kejutnya agak tinggi juga ya. Agak kejut, kurang ajar ini. Dia agak mantul ya, bukan mantul sih, keras ya. Mantap betul. Mantap. Keras sih keras, di belakang Iya. di belakang kerasa, cuman nggak sekeras ajuk-ajuk gitu, nggak. Enggak, Cuma kerasa mental-mental ada. Jadi nggak terlalu parah ya dibanding LCGC ya. Nggak parah. Jauh lebih mending ya. Dan habis itu kita coba ke transmisinya deh. Ada Inggris lagi. Halo. Lucu. Putih. Ini ke transmisinya ya. Transmisinya ini yang AGS. Dan kesan pertamanya sih saya kurang suka, mending manual aja sekalian. Jadi kayak kita ngegas mau ganti gigi, ada jeda 50 jam buat ganti giginya itu. Jadi kayak tiba-tiba hilang. Jadi pas lagi jalan terus kayak tiba-tiba kayak ini tenaganya kemana, terus baru ada lagi karena dia ganti giginya ya kayak manual aja ganti gigi gitu sebenarnya, cuman ini dibantu oleh aktuator. Dan sebenarnya mesinnya lumayan responsif, 1200 cc, dan tenaganya saya lupa, jadi tolong Tenaganya editor sekian, ya. torsinya sekian. Makasih ya editor. Maaf merepotkan sekali. Terus ya sebenarnya lumayan mesinnya, cuma ini transmisinya aja sih agak menjengkelkan. Sama ya kalau lambat dia kayak mobilnya itu baru belajar manual gitu, nggak bisa halus, agak jerky gitu. Tapi enak, seru di sini di displaynya ada, walaupun di Matic ada tulisan kita di gigi berapa. Dan ini tetap 5 speed ya, nggak berkurang. Dan untuk fuel ekonominya lumayan. Wah ini luar biasa. Luar biasa ini. Sangat. Kami dari tadi nyetir agak boros juga, masih 16,7 di sini, amazing sekali. Ya maklum masih 1200 cc enggak. Dan 4 silinder juga, jadi ya halus dan ya itu jadinya irit. Ini kalau saya baca-baca ya di forum-forum Ignis gitu, kalau mau irit banget bisa loh dalam kota sampai 18-19, tapi bawahnya ya kakinya sarjana ya kalau nggak magister lah itu minimal. Iya minimal. Tapi kalau di jalan tol gampang lah 20 lah ini. Tapi ya tangkinya kecil sih, cuma 32 liter, minimal 35 lah gitu biar bisa agak jauhan. Tadi soalnya range-nya aja berapa ya? 418 sekarang ini. Tapi ini amazing loh, dari tadi kami nggak turun-turun ini. Ini kita udah pakai sekitar berapa ya? Mungkin 15 kilo lebih ya, terus masih segitu-segitu aja, nggak, bensinnya tidak berkurang jauh. Bensinnya nggak berkurang. Ubar lah. Nggak, bensinnya tadi berkurang, besok nambah lagi, besok kurang, besok nambah lagi, besok range-nya kadang naik, turun, naik. Ya. Suzuki lucu dah, range-nya bisa naik. Isunya itu. Oh iya, sama ini ada juga headlamp adjuster. Jadi kalau malam begitu banyak penumpang gitu bisa diatur lah, naik turun. R3 aja nggak ada loh. Ya R3 nggak ada. Soalnya ini ya CBU India pasti dapat lah headlamp adjuster itu. Tapi walaupun CBU India nggak terlalu berubah ini ya. Buat kualitinya lumayan. Walaupun pernah baca-baca di awal-awal dia pasti Inggris meluncur, buat quality yang unit konsumen itu sedikit lebih jelek dibanding pameran waktu di IMS pagi ya sih waktu itu ini diluncurin. IMS. Nah, katanya sih gitu ya. Cuman buat yang ini sih oke lah, buat harga segini ya. Panel gapnya ada beberapa yang kurang konsisten sih, tapi ya mobil harga seginian gitu ya, 200-an. Enggak sih, kalau 200 udah kurang sih. Iya, 200 kecil kan ini yang paling mahalnya, yang di bawahnya kan masih 100-an. Nggak mau 200-an ya, harusnya agak expect more lah daripada ini. Kalau bisa ya. Beli yang GX manual. Nggak nyampe 200. Benar. Harus bisa ya. Tapi ya tolonglah perbaiki Suzuki kalau bisa. Tapi ini enak ya, nggak kayak R3 ada tombol infonya di ininya, di setirnya, jadi nggak perlu ke dashboard kalau buat MID. Enak, tinggal gitu aja. Tuh dia anjur keren banget ini ya. Kayak baru bisa manual ini mobil. Setirnya gimana setirnya? Setirnya sangat ringan dan feel-nya nggak ada dan nggak mau balik. Itu dia nggak mau balik.
Sebenarnya balik cuman ya. pelan banget dan lama banget, nggak bakal keburu. Nunggu ada moodnya dulu dia mau balik nggak ya, balik sekarang. Sebenarnya fiturnya lumayan lah. Ini fiturnya lumayan ini dengan harga segini ya. Cuma sayangnya kayak gini juga fiturnya sih itu harga dengan Iya. harga yang ya lumayan cukup jauh lah ya bedanya. Harga tapi kilasnya kayak bukan kilas beneran deh itu. Soalnya dia kilasnya nggak ada di pintu. Iya. Kilasnya di stopnya stopnya doang. Dan ini ya ada di luar jadi beneran kilas Iya. di kantong doang. Remnya gimana remnya? Remnya sebenarnya nggak bisa ngejudge juga ya, soalnya ada pasien juga main Iya sih. ikut campur lah. Iya, karena ya dia kalau misalkan kita gasnya kita lepas sih kayak manual, jadi engine brake-nya langsung kerasa gitu loh. Kalau matic kan masih agak menggelinding. Iya. Oke, berarti kurang lebih itu untuk Tunggu, satu lagi. apa tuh? Ini kita di tikungan nih. Body roll gimana nih? Soalnya di belakang agak kerasa body roll. Nah, habis ini kita coba pindah jalur secara tiba-tiba. Satu, pegangan guys. 1, 2, 3. Sangat body roll-nya Menyeramkan. Perlu diingat ini bannya udah diganti jadi 185. 195. Jadi sebenarnya gripnya membaik. Cuma body roll-nya tidak terbantu sama sekali. Sebenarnya suspensinya tuh cukup oke. Dia nggak kayak kapal. Cuman karena emang karakter bodinya tinggi, wheelbase pendek, jadinya olengnya ya beras. Ya kayak gini, belok gini aja agak kerasa. bannya di ujung karena dia overhangnya juga pendek kan. Iya. Bannya di ujung, Udah. depan belakang. Lengkap itu. Lengkap sih. Tapi untuk gripnya sebenarnya nggak masalah sih gripnya. Juga nggak masalah sih. Dia ya bumpy waktu gitu juga masih enak. Dia nggak abruk-abruk gimana gitu. Cuman ya ini body roll-nya. Itu dia. Tapi ini enak loh, masih buat ngebut juga masih enak. Ini masih stabil. Cuma kalau kalian lagi ngebut jangan belok tiba-tiba aja. Iya. Dan agak kerasa ya. Mungkin ini karena bannya gede jadi tire nose-nya agak kerasa dan suara anginnya lumayan ini pada baru 60 ini. Ya pada ekstra mobil agak murah juga. Tapi speedometernya kayak nolnya tuh di bawah, biasa mobilnya kenceng banget. Iya, waktu kemarin R3 itu pas mula-mula punya baru tuh itu rasanya lambat banget itu 40 itu. Soalnya dia mulainya nol bener-bener Iya, di nolnya bawah, di bawah. jadi kayak 100 aja masih di sini gitu. Tapi nggak apa-apa ini jadinya sporty sih. Sporty sekali. Kita ke kesimpulan. Jadi buat ya kalau kalian nyari city car buat sehari-hari dalam kota ini salah satu option yang sangat menarik dengan harga yang mepet-mepet LCGC, tapi ini bukan LCGC. Apalagi yang GX yang udah ada kilas segala macamnya. Ya perawatan juga sebagai yang punya Suzuki, gimana perawatan Suzuki? Gak usah ditanya, murah. Murah. Spare partnya murah, aksesorisnya murah, semuanya murah. Dan dia Vito-nya juga udah lengkap, AC segala macem, AC digital, airbag 2, ada Twitter. Cuma tolonglah ESC tolonglah masukin lah. Kayak ESC aja nggak laku. Tapi R3 kan, loh itu. tapi kan ada yang sport. Nah, sport kan nggak ada pilihan ya. Nggak ada apa- pilihan, nggak ada ESC. tahu. Tapi maksudnya tolonglah jangan nunggu misalnya diwajibkan pemerintah dulu habis itu baru ditambahin, janganlah. Tolonglah, ini kan biar selamat juga konsumen kalian. Paling itu aja sih kesan Ya saya. kurangnya ya paling tadi body roll-nya cukup berasa dan apa ya ini di belakang itu cukup sempit pandangan keluar dan ya finishnya agak sedikit kurang. Cuman overall ya mobil sangat menyenangkan buat dalam kota ya, apalagi irit sekali, tenaganya masih oke. Ada yang mau kalian tambahkan? Sudah disimpulkan. Oke. Kalau kayak gitu thank you udah nonton. Kalau ada masukan atau kritik atau mau sharing boleh di kolom komentar di bawah. Atau mau di-review mobilnya boleh banget. Iya, boleh banget kontak ke kami kalau misalkan bersedia meminjamkan mobil, akan ada feedback menarik untuk kalian. Oke, sebelumnya terima kasih juga kepada pemilik mobil ini, Vito Hutagalung. Thank you sudah meminjamkan mobilnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.